Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi benzena dan turunannya. Yuk kita mulai belajar tentang benzena. Nah, tahukah apa itu benzena? Pernahkah kalian melihat benzena, mendengar benzena? Perhatikan ada 4 contoh gambar yang ada pada layar kita. Oke, gambar 1. Ya, asam benzoat. Gambar 2, kapur barus. Gambar 3, peledak. Gambar 4, natrium benzoat. Nah, keempat gambar ini adalah contoh dari senyawa benzena. Perhatikan gambar di samping kiri, samping kanan, itu adalah rumus struktur dari benzena. Jadi struktur benzena memiliki 6 buah bola hitam atau karbon, kemudian 6 bola putih atau hidrogen. Jadi benzena memiliki 6 buah C dan 6 buah H. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada 2, yaitu menganalisis struktur benzena, kemudian menganalisis tata nama benzena, sifat benzena, dan kegunaan dari benzena. Kemudian kita harus mencari informasi atau menelusuri tentang beberapa turunan benzena. Apa-apa saja turunan benzena itu? Kita mulai. Nah, kita sudah mengetahui struktur benzena, di mana benzena memiliki turunan apabila ada gugus yang bersubstitusi dengan gugus benzena. Dengan catatan, benzena harus melepaskan satu buah H sehingga dia bisa mengikat gugus lainnya. Ada beberapa turunan benzena. Pertama, jika CH3 yang mengikat salah satu C pada struktur benzena, maka dikatakan toluena. Gambar kedua, NH2. Jadi NH2 yang mengikat pada benzena dikatakan anilin. Struktur yang ketiga atau turunan benzena yang ketiga, fenol. Fenol ini jika benzena mengikat OH. Asam benzoat yang keempat, jika gugus fungsi asam karboksilat yaitu COOH mengikat pada senyawa benzen. Yang kelima, gugus yang mengikat adalah aldehid, maka turunan benzena dikatakan benzaldehid. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Gambar ke-6, BR. BR ini merupakan golongan halogen, di mana golongan halogen itu bisa Br, Cl, F, dan I, atau golongan haloalkana. Apabila golongan haloalkana mengikat pada benzena, maka namanya sesuai dengan huruf dari halogen tersebut. Jika Br, maka namanya bromobenzena. Jika F, fluorobenzena. Jika Cl, klorobenzena. Yang ketujuh, ini CH2 CH3. Ini adalah etil. Maka nama senyawa yang ketujuh adalah etilbenzena. Yang ke-8 adalah NO, di mana NO mengikat pada senyawa benzen, maka dikatakan nitrobenzen. Turunan senyawa benzena ini apabila hanya memiliki satu gugus fungsi.
Nah, aturan berikutnya kita akan membahas tentang gugus fungsi yang dimiliki oleh benzena lebih dari satu. Jadi ada beberapa aturan pemberian nama turunan benzena. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Ada 6 buah turunan benzena, di mana masing-masing gambar memiliki satu substituen. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, kita bahas gambar 1. Gambar 1 metil benzena karena gugus CH3 yang menempel. Gambar 2 etil yang menempel, etil benzena. Yang ketiga profil benzena. Gambar ke-6 nitrobenzena. Gambar 5 ini Cl, maka klorobenzena bukan bromobenzena. Baik, ada beberapa aturan penamaan pada senyawa benzena. Aturan pertama, jika benzena memiliki 2 gugus, bisa memakai orto, meta, para. Nah, kapan digunakan awalan orto, meta, dan para? Kita lihat orto. Orto digunakan apabila 2 buah gugus yang berdekatan atau posisinya di C1 dan di C2. Sedangkan meta ini jika posisi gugus bukan berdekatan tetapi ada selang 1 buah C atau posisi gugus terletak di 1C dan C yang ketiga. Kemudian gambar ketiga yaitu para. Awalan para ini digunakan jika 2 buah gugus yang terletak pada posisi 1 dan 4. Contoh pada gambar ini, Br ada 2 buah yang posisinya di C1 dan di C2. Untuk namanya kita beri nama 1,2 di bromobenzena. Di ini menunjukkan bahwa bromo ada 2 buah, jadi memakai awalan di. Dengan kata lain, nama tersebut bisa kita tulis tanpa menggunakan angka, tetapi menggunakan awalan, yaitu orto bromobenzena. Jadi kalau kita menggunakan orto, tidak memakai angka lagi. Contoh kedua, ada CH3, 2 buah CH3 yang menempel pada C1 dan C3. Struktur gambar ini dinamakan 1,3 dimetilbenzena. Jadi kita tidak menggunakan angka, dengan awalan saja kita membuatnya menjadi meta-metilbenzena. Baiklah, berikut ini adalah aturan pemberian nama jika benzena tersebut memiliki 2 buah gugus. Silahkan beri nama struktur berikut. Baiklah, gambar 1. Orto,
selena. Ini nama lazim atau namanya 1,2 dimetil benzena atau orto metil benzena. Gambar kedua ya, namanya adalah meta selena atau 1,3 dimetil benzena. Kalau kita memakai awalan saja, maka meta metil benzena. Gambar ketiga, mengapa dikatakan memakai awalan para? Karena CH3 ini terletak pada C1 dan C4, maka namanya para selena atau 1,4 dimetil benzena. Bisa juga tanpa menggunakan angka, para metil benzena. Oke, sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada dua gugus fungsi OH dan NH2. Maka kita harus ingat OH dan NH ini harus ada mana prioritas antara OH dan NH. Jadi kita harus memahami betul aturan gugus fungsi yang dimiliki oleh benzen tersebut memiliki prioritas yang diutamakan. Nah, di sini yang diutamakan adalah OH. Maka OH sebagai gugus induk. Artinya OH terletak pada di C1. Kalau kita urutkan C-nya, maka NH2 ini posisinya pada C4. Artinya sebagai cabang adalah NH2 atau gugus amin. Sehingga namanya 4 amin fenol, karena benzen yang diikat oleh OH dinamakan fenol. Atau para amin fenol, karena posisi gugus di 1 dan di 4. Kita lihat soal di bawah ini. OH dan CH yang lebih utama mana? Iya, OH yang lebih utama. Maka metil sebagai cabang dapat dikatakan namanya adalah ortotresol. Ini nama lazim atau nama dagang. Nama iupaknya 2-metil fenol, atau kita bisa menggunakan awalan orto-metil fenol. Gambar 2 di posisi 1,3. Gambar 3 di posisi 1,4. Sudah paham kan? Ya. Kita lihat dua soal yang terakhir, CH3 dengan Cl. Nah, CH3 ini lebih duluan posisinya dalam aturan pemberian nama dibanding Cl, maka Cl sebagai cabang. Klorotoluena, 2-klorotoluena, atau kita memakai ortoklorotoluen. Yang terakhir ada COOH dan Cl. Nah, yang induknya adalah COH, maka Cl sebagai cabang. Sehingga namanya, untuk nama yang gugus fungsinya asam karboksilat, maka awalannya awalan dituliskan asam ortoklorobenzoat. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Ada 2 lebih gugus fungsi yang dimiliki oleh benzen. Maka kita harus juga memperhatikan aturan gugus fungsi mana yang utama itu. Karena gugus fungsi yang sama, Cl ketiga-tiganya, maka kita tinggal melihat posisi Cl yang berdekatan mana. Oke, posisi Cl yang berdekatan adalah yang di bawah ini 2, artinya di nomor 1 dan di nomor 2.
Kalau kita putar berdasarkan jarum jam itu CL1 ke CL berikutnya itu ada 2 selisih dibandingkan kita berlawan arah jarum jam itu 1 selisih, maka posisi nomor ini adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi posisi 1, 2, 3, dan 4. Sehingga CL posisinya di posisi 1, 2, dan 4. Bukan posisi 1, 4, dan 6. Jadi namanya adalah 1,2,3 triklorobenzena. Nomor 2. CH3 ada 2 buah gugus fungsi, kemudian CH2, CH3. Nah, ini kedudukan gugus fungsinya sama kekuatannya. Hanya saja, masih ingat cara menentukan nama alkana? Nah, abjad harus dipakai dalam penamaan ini. Urutan abjad A, B, C-nya harus didahulukan abjad yang paling duluan. Ada gugus etil dan metil, maka namanya harus etil dulu baru metil. Etil ada 2 buah yang berdekatan, maka yang berdekatan ini yang kita dahulukan nomornya, sehingga nomor 1 itu dimiliki oleh CH3. Dilanjutkan CH3 berikutnya, dan searah jarum jam, maka etil posisinya pada C keempat. Jadi namanya 4 etil 2 metil toluen. Gambar ketiga, ada 3 buah gugus fungsi yang berbeda. Nah, COOH ini adalah urutan prioritas yang paling diutamakan, maka COOH adalah C nomor 1. Kemudian kita lihat lagi, ada C2H5 dan ada NO2. Kita lihat prioritasnya. Yang manakah yang diutamakan, C2H5 atau NO2? Nah, yang didahulukan adalah etil dibandingkan NO. Sehingga namanya posisi etil pada nomor 2, sedangkan NO di posisi C6. Maka namanya asam 2 etil 6 nitrobenzoat. Contoh yang keempat, ada 4 buah gugus fungsi. Ini ada NO dan CH3. NO dan CH3. Ini namanya 2,4,6 trinitrotoluen. Oke, berilah nama struktur di bawah ini. Give the following name of compound. Ada 4. 1 itu ada gugus ester. Soal kedua ada gugus propil tapi dalam bentuk iso. Yang ketiga gugus amin dan gugus asam karboksilat. Yang keempat ada gugus nitro. Oke, silahkan sebutkan nama keempat senyawa tersebut.
ada 4 reaksi yang terjadi pada senyawa benzen. Pertama, reaksi halogenasi. Apabila benzena bereaksi dengan senyawa halogen. Yang kedua, reaksi nitrasi. Apabila benzena bereaksi langsung dengan asam nitrat. Sedangkan yang ketiga, solfonasi, di mana benzena bereaksi dengan asam sulfat pekat. Yang keempat, reaksi alkilasi. Apabila benzena bereaksi dengan gugus alkil halida, maka disebut dengan reaksi alkilasi. Banyak sekali kegunaan turunan benzena dalam kehidupan kita. Di antaranya fenol itu sebagai antiseptik. Kemudian asam salisilat digunakan sebagai obat. Asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada makanan. Kemudian anilina digunakan sebagai pewarna diazo. Dan hendaknya kegunaan ini digunakan sebaik mungkin sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitar kita.